Hai, balik lagi bersama gue. Kali ini gue akan membahas sebuah film hacker yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Alex. Dia bisa membobol semua keamanan milik bank, dan kemampuannya semakin hebat ketika dia menemukan sebuah situs hacker yang bernama Dark Web. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang bocah yang bernama Alex Daniluk bersama keluarganya di bandara yang baru saja pergi dari Ukraina menuju ke Kanada untuk sebuah kehidupan yang baru. Harapan semua imigran tentang kehidupan yang enak namun tidak sesuai dengan harapan. Karena mereka tidak mampu hidup di kota, kemudian mereka memutuskan pindah ke Ontario, London. Lalu di sana mereka masih mengalami kesulitan keuangan. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bersenang-senang dan minum dengan teman-temannya. Alex yang terlihat masih kecil ini sudah sangat tertarik dengan dunia komputer, dan dia tidak memiliki banyak teman dan dianya ditemani oleh komputer milik ibunya. Hingga dia mulai remaja, dia selalu di depan komputer dan ngobrol dengan orang-orang asing di forum-forum dan mencari informasi di internet yang tak terbatas. Hingga saatnya dia menemukan sebuah situs kode pemrograman, dan disitulah yang membuatnya ingin berkuliah. Karena menyadari orang tuanya tidak memiliki banyak uang, lalu dia belajar mencari uang di internet dan menabung uangnya untuk membiayai kuliahnya sendiri. Pekerjaan pertama yang dia didapat adalah sebagai clicker. Di sana dia mencoba membangun traffic dengan mengubah alamat IP address dan mengunjungi situs yang sama berulang-ulang. Untuk setiap 1000 klik dia akan dibayar $20. Hingga saatnya dia pun menerima cek pertamanya. Hingga tumbuh dewasa, dia terus mengasah kemampuannya dan mempelajari cara kerja dunia. Tak lama dia mendengar kedua orang tuanya yang terus bertengkar. Lalu dia ke bawah dan memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe. Sesampainya di sana dia melihat sebuah berita di televisi tentang penyerangan cyber yang dilakukan oleh kelompok hacker yang bernama Dark Web. Dark Web ini dipimpin oleh hacker kelas kakap yang bernama Z. Setelah dia pulang dari kafe, dia melihat ibunya yang sedang menangis. Alex menanyakan kepada ibunya apa yang sedang terjadi. Ibunya menunjukkan sebuah surat dari bank yang berisi tentang pemecatan ibunya. Ibunya khawatir jika dia tidak bisa membayar tagihan bulanan bank, maka rumah mereka akan disita. Kemudian Alex memberikan tabungan kuliahnya ke ibunya untuk membayar tagihan bank tersebut. Alex sangat membenci bank yang telah memecat ibunya. Dia sudah menabung bertahun-tahun untuk biaya kuliahnya, namun uangnya habis hanya untuk membayar tagihan bank. Alex berpikir untuk mencari uang lagi dari nol. Kemudian Alex terpikir untuk masuk ke situs Dark Web, yaitu situs hacker online yang akhir-akhir ini dibicarakan oleh banyak orang. Dan untungnya situs mereka pun belum diblokir oleh pemerintah. Dia pun berhasil mendaftarnya, namun sayangnya dia tidak memiliki beberapa akses. Untuk meningkatkan akses di situs Dark Web, dia harus melewati beberapa persyaratan. Dan dia disuruh untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Pertama, Alex harus mencuri sebuah nomor kartu kredit orang lain. Korban pertama Alex ini adalah seorang temannya yang sering membuli di sekolah. Lalu Alex mencoba membuat situs palsu yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan data dari kartu kredit orang lain. Dan ternyata Randy termakan umpan dan dia menggunakan kartu kredit milik ayahnya. Lalu Alex pun membocorkan data kartu kredit milik Randy ke situs Dark Web. Alex menanyakan ke seorang anggota Dark Web tentang cara mendapatkan uang. Orang yang ada di Dark Web ini menyuruh Alex untuk menjual laptop ilegal yang dikirimkan lewat paket. Dia pun harus mendapatkan orang yang tepat dikarenakan barang yang dia jual adalah barang black market. Jika barangnya laku, Alex akan mendapatkan beberapa persen bagian. Dan dia pun berhasil menjual beberapa barang lainnya yang dikirimkan oleh anggota Dark Web. Singkat cerita, Alex berhasil mendapatkan banyak uang untuk biaya kuliahnya. Dan dia berpamitan dengan orang tuanya untuk pergi kuliah di kota. Sesampainya di kota, Alex menyewa sebuah apartemen mewah. Dalam situs Dark Web, Alex berhasil naik pangkat dan kini dia dapat membeli sebuah kartu kredit card dan identitas palsu yang nantinya akan digunakan untuk membeli barang mewah di online shop. Lalu dia pun mencoba membeli jam tangan Rolex seharga $12.000 dan menjualnya kembali di Chinatown. Namun sesampainya di sana tidak ada orang yang mau membelinya. Hingga saatnya dia dipertemukan dengan seorang pria yang bernama Sai. Sai menawarkan Alex jika ia bisa menjual jam tangan Alex dengan harga $30.000, maka dia akan meminta bagian sekitar 30% dari itu. Lalu Sai membawa jam tangan itu dan menjualnya kembali ke toko yang baru saja menolak Alex. Dan dia pun berhasil menjual jam tangan tersebut seharga $35.000. Alex menanyakan bagaimana Sai bisa menjual barang itu dengan cepat. Kemudian Sai berjanji akan memberitahu Alex jika dia memberitahu Sai bagaimana untuk mendapatkan jam tangan itu. Lalu mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk menjual barang gelap ke beberapa pelanggan. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengumpulkan uang yang banyak dari hasil penjualan barang gelap ke beberapa orang. Nah, karena di sini Alex memiliki banyak uang, ia merasa dia tidak cocok kuliah dan dia memutuskan untuk berlanjut ke dunia hacker dan menghasilkan uang yang lebih besar.
Di sini saya memiliki teman dan orang-orang penting yang bekerja sebagai kasir. Saya mengajak Alex ke sebuah strip club. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita, yaitu temannya saya, yang memberikan sebuah kartu kredit milik bos Kolombia dengan saldo yang tak terbatas. Kemudian saya dan Alex berencana untuk memakai kartu kredit itu sekali saja, dikarenakan terlalu berisiko untuk digunakan berulang-ulang. Semakin banyak saldo di kartu kredit tersebut, maka akan semakin mudah untuk dilacak. Lalu saya dan Alex melancarkan aksinya dengan pergi ke sebuah bank dan mengambil uang yang ada di kartu kredit tersebut. Kemudian mereka pun merayakan keberhasilannya dengan pergi ke pesta sambil minum-minum. Keesokan harinya, Alex menyadari bahwa bank yang memecat ibunya masuk dalam daftar bank yang mudah untuk diretas. Kemudian Alex berencana untuk membalaskan dendam kepada bank tersebut. Lalu Alex meminta bantuan kepada saya untuk mengantarkannya. Mereka berdua pun berangkat dan menuju ke Bank Internasional Kanada. Di sana Alex menyamar sebagai nasabah baru. Alex mendatangi salah satu customer service dan tak lama setelah mereka mengobrol, Alex berpura-pura menjatuhkan tempat pensil yang ada di meja. Lalu dengan cepat Alex langsung menancapkan flash disk yang sudah diprogram dengan virus ke komputer milik customer service tersebut. Kemudian tak lama komputer customer service itu langsung mengalami gangguan. Alex bergegas pergi dan mengatakan akan kembali lagi setelah makan siang. Ketika Alex keluar dari bank itu, tiba-tiba keamanan bank menahannya untuk pergi. Saya melihat Alex dibawa kemudian menghampiri petugas bank tersebut. Lalu mereka dibawa ke sebuah ruangan keamanan. Di sana dia ditemukan oleh seorang kepala keamanan bank yang bernama Curtis. Dia menyuruh saya keluar dari ruangan itu, dan kemudian dia menunjukkan sebuah flash disk milik Alex dan menanyakan kepadanya dari mana dia mendapatkan flash disk tersebut. Awalnya Alex tidak ingin menjawabnya dari mana dia mendapatkan flash disk itu. Namun setelah dipaksakan dilaporkan ke kantor polisi, kemudian Alex memberitahu bahwa dia tidak mencuri apapun melainkan hanya untuk menguji keamanan sistem bank. Lalu Alex memberikan saran untuk membiarkan dia mengupgrade keamanan bank secara gratis, sebagai gantinya agar Alex dapat dibebaskan dari jeratan hukum. Lalu Alex dibolehkan keluar dari bank, namun tanpa sadar bahwa sebenarnya Pak Curtis masih curiga dengan Alex dan menyuruh seorang narapidana perempuan untuk mengetahui Alex lebih jauh. Dengan imbalan, jika dia berhasil mengungkapkan kelompok dark web, maka perempuan ini akan dibebaskan. Oh iya, gue mau kasih tahu lagi nih sama kalian, perempuan ini bernama Kira. Dia juga seorang hacker yang telah ditangkap akibat ketahuan melakukan kejahatan cyber. Di sisi lain, Alex yang berada di rumah mendapatkan ucapan selamat dari para member situs dark web dikarenakan dia berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan dia semakin senang ketika pemimpin dark web memberikan like. Keesokan harinya, saya memberikan kencan kepada Alex lewat dark web. Ada seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Pada malam hari, Alex bertemu dengan seorang perempuan dan perempuan itu yang didatangi Alex adalah Kira. Mereka pun berkenalan dan berbincang-bincang, lalu tak lama saya menelpon dan menyarankan Alex untuk bertanya kepada Kira maukah dia bergabung dengannya agar mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Singkat cerita, Kira pun menerima tawaran mereka. Pada pagi harinya mereka bertiga berkumpul di rumah Alex. Mereka membeli sebuah alat pencetak kartu kredit dan di sana juga saya memberikan sebuah alat kepada teman-temannya agar bisa mendapatkan informasi kartu kredit card dan membuat duplikatnya. Lalu Kira juga mengajari mereka cara menggunakan Bitcoin untuk transaksi kredit card yang akan dia jual. Setelah selesai mengajari mereka, kemudian mereka pun berencana untuk pergi ke sebuah toko perhiasan dan membeli barang mewah. Di sana mereka menyamar dan membeli barang mulai dari berlian hingga sebuah mobil sport menggunakan kartu kredit curian yang dia pakai. Singkat cerita, Kira melakukan inisiatif dan menjual jam tangannya sendiri dengan jumlah yang banyak. Di sini saya mulai curiga kepada Kira. Bagaimana dia bisa mendapatkan pelanggan dengan cepat dan Kira pun menjawab bahwa dia dibantu oleh pamannya. Hingga saatnya ketika Kira menjual sebuah mobil Ferrari, Kira pun dapat menjualnya dengan mudah. Di sini saya semakin curiga kepada Kira mengapa Kira mendapatkan pembeli dengan cepat dan bahkan membeli tanpa menawar harga. Lalu saya bertanya kepada Alex jika Kira dapat menjualnya sendiri mengapa Kira membutuhkan mereka berdua. Lalu Alex pun menjawabnya bahwa saya sedang cemburu kepada Kira karena dia dapat menjual semua barang dengan mudah. Malam harinya Kira membujuk Alex untuk pindah ke Hong Kong karena di sana tempat bagi mereka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Lalu Kira pun berniat untuk meninggalkan Sei. Sei yang sedang tertidur ternyata mendengar perkataan Kira yang akan meninggalkannya sendirian. Namun Alex menolaknya untuk pergi ke Hong Kong jika dia pergi tanpa Sei. Dikarenakan dia adalah sahabat terbaiknya, Alex tidak ingin Sei sendirian di sini. Di hari berikutnya mereka melakukan perdagangan gelap dengan orang yang lebih besar. Saya yang ikut dalam transaksi itu merasa cemas dan curiga karena mereka tidak mengetahui dengan siapa mereka melakukan transaksi. Ketika mereka hendak melakukan kesepakatan, saya dan Kira berdebat yang membuat para pembeli ini marah dan membatalkan semua transaksinya. Nah, malam harinya ketika mereka semua sedang berada di apartemen Alex, tiba-tiba ada sebuah mobil polisi yang sedang mengecek truk mereka.
Di sana mereka mulai takut dengan semua yang terjadi pada hari ini. Kemudian Alex menyarankan untuk pergi meninggalkan tempat ini, lalu kemudian Sai mengatakan bagaimana jika kita semua pergi ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, mereka menyewa sebuah hotel mewah di sana. Lalu di sana mereka melanjutkan aksinya dan mereka berhasil membeli semua barang mewah dengan data kartu kredit duplikat yang mereka punya. Hingga pada saatnya, kartu kredit curian mereka pun ketahuan pemilik toko dan mereka pun bertiga berlari meninggalkan toko tersebut sebelum polisi datang. Malam harinya di dalam hotel, mereka sedang bermain komputer dan mencari pembeli. Kemudian saya memberitahu mereka bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kemudian mereka berencana pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan ulang tahun Sai. Sesampainya di sana, Sai berkelahi dengan seorang pria yang membuat Sai dan Alex masuk ke dalam penjara. Kemudian tak lama Kira pun datang dan langsung membebaskan mereka berdua. Ketika Kira ditanya bagaimana cara membebaskan mereka, lalu dengan singkat Kira pun menjawab dibantu oleh pamannya. Pagi harinya Kira memberitahu Alex tentang rencana untuk mendapatkan uang yang lebih mudah tanpa harus menjual barang. Di sini Kira memberitahu idenya bahwa dia akan melakukan pencurian uang di mesin ATM. Lalu tak lama Sai pun datang dan memberikan sebungkus uang untuk permintaan maaf. Dan Alex pun menanyakan dari mana dia mendapatkan uang itu. Sai menjawab bahwa dia menggunakan sebuah kartu kredit tak terbatas yang didapatnya waktu di awal film. Mendengar hal itu, Alex pun sangat marah karena mereka berdua sudah berjanji untuk tidak menggunakan kartu kredit itu lagi. Yang lebih membahayakan lagi bahwa Sai mengambil uang itu tanpa penyamaran sedikit pun. Alex yang sudah sangat muak kepada Sai, kemudian dia pun mengusir Sai untuk pergi pulang ke Toronto. Malam harinya, Alex dan Kira melancarkan aksinya untuk mencuri uang di ATM. Di sana mereka menarik uang tunai dari semua mesin ATM yang ada di Hong Kong. Dan mereka juga meninggalkan kartu nama yang bertulisan dark web. Hingga saatnya muncullah sebuah berita di televisi yang memberitakan perampokan uang ATM dengan kerugian hingga 2,3 juta dolar. Di hotel, Kira dan Alex sedang berdebat. Di sana Kira ingin pergi menghilang dengan semua uang dan tidak akan melakukan hal jahat lagi. Namun Alex tidak setuju, karena Alex masih ingin melakukan hal yang lebih besar untuk menghukum para bank yang telah memecat ibunya. Tiba-tiba ada sebuah notifikasi di laptop Alex. Ternyata itu adalah Z yang menghubungi Alex dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya membobol ATM. Kemudian Alex mengajak Z untuk bertemu. Namun Z menolaknya. Lalu tak lama Alex menerima sebuah telepon yang ternyata itu adalah Z. Pada pagi harinya mereka berdua pergi menggunakan mobil untuk menuju ke suatu tempat. Hingga saatnya mereka dipertemukan oleh Z, yaitu pemimpin dari dark web. Z di sini mengalami penyakit langka dan itulah yang membuatnya duduk di sebuah kursi roda dan sering menggunakan sebuah tabung oksigen. Singkat cerita mereka berbincang-bincang dan Alex menawarkan diri untuk membantu pekerjaan Z yang berikutnya. Lalu Z mengatakan jika mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, Z akan memberikan apapun yang mereka mau. Tapi jika mereka berdua melakukan kesalahan, maka mereka berdua dan keluarganya pun akan dibunuh. Beberapa saat kemudian, Alex menyadari bahwa dia mendapatkan panggilan tak terjawab dari Sai. Ia mengatakan bahwa dia telah menyesali dengan apa yang dia lakukan kemarin. Namun Sai didatangi oleh orang Kolombia yang mengetahui kartu kredit telah dipakai oleh Sai. Namun ketika Kira dan Alex sampai di hotel, dia melihat beberapa barang yang telah jatuh. Merasa aneh dan curiga, kemudian mereka memeriksa beberapa ruangan dan menemukan Sai yang telah mati tertembak di kamar mandi. Merasa tidak aman, Alex dan Kira pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Hong Kong ke New York. Sesampainya di New York, di sini mereka berdua melakukan pekerjaan mereka dengan Z. Z memberitahu Alex bahwa Z telah mempersiapkan sebuah tim. Jadi Alex dan Kira hanya melakukan hal yang akan diperintahkan darinya. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang direktur bank federal yang berada di mobil. Di sisi lain, Kira sedang menelepon dengan seorang yang ternyata itu adalah Pak Curtis, kepala keamanan bank yang waktu itu menangkap Alex. Di sini Kira meminta kepada Pak Curtis jika Z dan kelompoknya berhasil ditangkap, Kira meminta agar Alex dibebaskan. Di tempat lain kita melihat Z yang sedang menghubungi seseorang yang berniat untuk menghancurkan pasar saham. Lalu di sini kita diperlihatkan oleh sekelompok orang yang sedang berada di depan komputer sambil bersiap untuk melakukan serangan kepada direktur bank federal. Kira berusaha pergi dan tidak ingin melakukan hal itu, tetapi Alex berhasil membujuknya. Hingga saatnya ketika direktur bank federal ingin berjalan masuk ke kantornya, tiba-tiba dia tertembak di dadanya. Tak lama setelah kejadian tersebut, mereka yang berada di depan komputer itu segera menyebarkan berita tentang tertembaknya direktur bank federal. Karena berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik, Z pun mengirim uang ke Alex dan Kira. Di tempat lain, kita diperlihatkan oleh orang-orang yang sedang memburu, yang ternyata itu adalah direktur bank federal yang asli. Dan yang tadi tertembak ternyata adalah bagian dari kelompok Z yang sedang menyamar. Yang lain dan tidak bukan untuk menghancurkan pasar saham dunia. Setelah melakukan pekerjaannya, Alex dan Kira berniat ingin pergi meninggalkan New York.
Namun ketika dia berada di mobil, tiba-tiba dia ditodong pistol lalu diculik. Setelah sadar dari pingsannya, ternyata dia ada di sebuah gedung kosong. Di sana dia melihat laptopnya yang telah dirusak. Kemudian dia pun keluar dari gedung itu lalu menaiki taksi dan menuju ke bandara. Karena Kira pernah memberitahu Alex bahwa dia akan bertemu kembali, yaitu di Bangkok. Sesampainya di Bangkok, dia menuju ke suatu tempat yang dimana mereka berdua pernah berjanji akan bertemu di sini. Alex pun menunggu Kira setiap hari, namun Kira tidak pernah datang. Di sini Alex sudah sangat putus asa dan menelpon orang tuanya bahwa dia akan pulang dalam beberapa hari. Kemudian pada siang harinya Alex menuju ke sebuah warnet. Di sana dia menyewa sebuah komputer dan dia menggunakan kartu kredit curian yang pernah dipakai sebelumnya. Ketika Alex membuka situs dark web, ternyata situs tersebut sudah diblokir oleh pemerintah. Di sini penjaga Polres menemukan bahwa kartu kredit yang digunakan Alex adalah kartu kredit duplikat milik orang lain. Menyadari hal itu, kemudian penjaga warnet ini langsung menelpon polisi. Sementara itu, Alex menemukan sebuah berita yang memberitakan penangkapan Z dan kelompoknya. Lalu anggotanya yang bernama Kira ditembak mati saat mencoba melarikan diri dari FBI. Merasa tak percaya dengan semua hal yang terjadi, kemudian dia pun mencoba membuka akun mobil Kira. Namun sayangnya penjaga warnet telah memutuskan internetnya. Namun tak lama kemudian polisi pun datang dan menangkap Alex dikarenakan pemalsuan kartu kredit. Singkat cerita, Alex dimasukkan di sebuah penjara di Thailand. Di sana dia masih sangat sulit untuk menerima kematian Kira. Dia sangatlah percaya bahwa sebenarnya Kira masih hidup. Berhari-hari dia menunggu orang-orang yang menjemputnya, namun sama sekali tidak ada orang yang datang. Dan dia mulai menyadari bahwa hal yang dilakukan sebelumnya sangatlah merugikan banyak orang. Dan setelah 2 tahun menjalani hidup di penjara, kemudian Alex pun dibebaskan. Setelah keluar dari gerbang penjara, dia dipertemukan oleh seorang wanita yang menjemputnya. Wanita itu adalah Kira dan ternyata Kira masih hidup. Ternyata berita yang ada di internet mengenai kematian Kira adalah hoax. Itu adalah berita yang sengaja dibuat oleh Pak Curtis, kepala keamanan bank, untuk menghilangkan jejak Kira. Karena waktu di awal film, Curtis pernah berjanji kepada Kira jika dia berhasil mengungkap kelompok dark web, dia akan menghapus semua tahanan milik Kira. Dan film pun selesai.